Pemirsa, kasus ini menambah panjang deretan seputar debt collector. Sebenarnya mereka ini punya cara khususkah atau dibenarkankah dengan cara kasar untuk menagih uang atau juga pinjaman yang dilakukan oleh seseorang? Maria Lizia, rekan kami akan membahas seputar ini. Jadi Maria, sebenarnya kita tuh aturannya seperti apa begitu ya? Karena sebenarnya dari pihak pembiayaan mereka butuh debt collector untuk menagih, tapi caranya suka kasar seperti kasus ini. Iya. Polisinya tersinggung terus malah nembak mati gitu ya, menembak justru gitu ya. Jadinya ada dua kasus yang dilaporkan ya terkait tindakan kriminal. Kita akan bersama-sama mengulasnya ya, Anggi, dalam analisa dan data teror debt collector ini. Jadi pemirsa, memang anggota polisi berinisial Aibtu FN yang menusuk dan menembak debt collector atau penagih utang akhirnya mendatangi bidang propam Polda Sumsel pada Senin lalu setelah diminta menyerahkan diri. Kedatangan Aibtu FN ke markas Polda Sumsel untuk menjalani pemeriksaan terkait peristiwa penusukan dan penembakan yang dilakukannya kepada dua debt collector saat ditagih tunggakan cicilan mobil selama 2 tahun. Lalu apa yang membuat seorang polisi Aibtu FN melakukan tindakan kriminal? Berikut kita simak ulasannya dalam teror debt collector. Untuk informasi yang pertama pemirsa, jadi Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Sunarto ini mengatakan Aibtu FN nekat menusuk dan menembak dua debt collector tersebut lantaran terdesak. Nah, saat kejadian berlangsung sebenarnya ya ada 12 orang yang tidak dikenal diduga debt collector melakukan pengadangan dan mereka ini disebut memaksa Aibtu FN menyerahkan kunci mobil. Saat bersamaan di dalam mobil ada anak dan juga istri Aibtu FN yang merasa ketakutan karena kejadian tersebut. Mereka memaksa untuk merampas dan mengambil objek yang pembayaran cicilannya ditunggak. Bahkan barang-barang lain yang ada di dalam mobil Aibtu FN juga dirampas. Padahal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dan karena panik akhirnya Aibtu FN menusuk dan menembak kedua debt collector tersebut hingga keduanya perlu menjalani perawatan di rumah sakit. Lalu pemirsa, apa sebenarnya dasar hukum dari debt collector? Legalkah debt collector ini? Nah, kita akan lihat untuk dasar hukumnya. Sebenarnya tidak ada undang-undang yang secara khusus pemirsa mengatur mengenai debt collector. Namun memang debt collector ini bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur. Dan dalam hal ini maksudnya adalah lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan. Aturan kerja dari debt collector dan kreditur ini diatur lewat perjanjian sesuai dengan yang ada di KUH Perdata. Di situ juga diatur lembaga keuangan boleh gunakan pihak lain untuk menagih hutang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, legalkah debt collector ini? Jawabannya adalah legal sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu bagaimana sebenarnya prosedur penagihan utang debt collector? Nah, kita akan lihat, jadi penagihan utang debt collector ini bisa dilakukan saat debitur atau peminjam ini one prestasi alias tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar. Namun debt collector ini juga harus berbadan hukum dan mendapatkan sertifikasi dari instansi berwenang. Cara menagihnya pun juga harus sesuai dengan etika dan norma yang berlaku, yaitu tanpa intimidasi dan juga tanpa kekerasan, tanpa penggunaan kata dan atau tindakan-tindakan merendahkan sara, harkat, martabat, dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya atau cyberbullying kepada penerima dana, kontak daruratnya, kerabat, rekan keluarga, dan harta bendanya. Jadi kalau dalam hal ini sebenarnya dua debt collector yang mengintimidasi Aibtu FN dan keluarganya ini sudah melanggar hukum begitu ya. Nah, kemudian jika debt collector gunakan kekerasan dan intimidasi, ini bisa dipidana. Selanjutnya yang sempat membuat heboh dari kasus ini juga pemirsa, beredar surat edaran dari Kapolri. Kita akan lihat di infografis berikutnya ini. Jadi ada surat edaran Kapolri yang memerintahkan kepada seluruh kanit res jajaran Kapolda agar laksanakan giat operasi premanisme dengan sasaran utamanya adalah debt collector alias si mata elang. Dan ternyata surat edaran ini adalah hoax pemirsa. Polri mengatakan, kita akan lihat bantahan dari Polri. Jadi Polri ini mengatakan tidak pernah membuat surat tersebut. Dalam surat juga tidak jelas, tidak ada nomor surat, tidak ada narasumber maupun asal sumber yang dikutip. Polri juga kembali menegaskan tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Jadi bagaimana sebenarnya sikap Polri kepada debt collector pemirsa yang meresahkan?
Kita akan lihat di infografis yang terakhir. Sebenarnya sama seperti kelompok kejahatan lainnya, bahwa Polri akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu kepada semua golongan, termasuk debt collector yang dapat ditindak secara pidana apabila melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti kekerasan, pemaksaan, pemerasan. Namun, kalau kita lihat dalam kasus ini, karena kedua belah pihak sama-sama saling melaporkan tindakan pidana yang dilakukan keduanya, maka saat ini tengah berlangsung proses penyelidikan kasus ini dan kita nantikan bersama hasil akhirnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.